Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini atas izin Allah kita bisa melaksanakan silaturahmi dan silatul ilmi dalam kajian kultum Ramadan di Masjid Walidah yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu pembahasan yang luput dari apa yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana bersuci dalam keadaan-keadaan yang terbatas. Maka pada hari ini yang ingin saya kaji yaitu terkait dengan benda-benda yang termasuk suci dan benda-benda yang najis. Ini justru poin penting dari bab ini, sebab berkaitan langsung dengan sah tidaknya ibadah kita, terutama sholat, dan untuk menghilangkan rasa was-was kita dalam ibadah. Nah, dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa najis itu adalah sesuatu yang menurut syariah bisa menghalangi sahnya ibadah jika tidak dibersihkan. Namun sebetulnya semua benda itu suci. Al-aslu fil asya'i tohar. Semua benda itu pada dasarnya adalah suci, kecuali yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa itu najis. Nah, benda apa saja yang pada hakikatnya itu suci? Yang pertama adalah tubuh manusia selama tidak terkena najis, baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal. Kemudian hewan atau binatang yang boleh kita makan itu tidak najis. Kemudian bangkai binatang yang mana darahnya itu tidak mengalir. Contohnya misalnya dubab ya, lalat, kemudian nyamuk. Ada nyamuk nempel di bahu kita ketika sholat, kita taplek, ada darah di sini, maka ini tidak najis. Kemudian yang selanjutnya adalah semua bangkai binatang yang ada di laut. Ya, landasannya jelas dari hadis Nabi. Qala Rasulullah fil bahri, di lautan itu huwa tahuru ma'uhu wal khillu maitatuhu. Bangkainya itu halal. Termasuk juga airnya boleh kita gunakan untuk bersuci, misalnya wudhu, kalau memang tidak ada yang lain. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, darah yang tersisa di badan binatang setelah disembelih. Misalnya kalau kita menyembelih ayam, itu ada sedikit darah ya, di mana pahanya atau mungkin sayapnya, yang kadang kalau kita sudah masak itu masih kelihatan agak merah itu ya. Itu tidak najis, boleh dimakan ya. Nah, kemudian mani adami, air mani itu tidak najis. Kalau najis itu adalah bahan pembuatan manusia kan dari mani ya. Kalau najis ya nanti kita najis, maka itu tidak najis. Ini dikuatkan oleh hadis Aisyah.
Kuntu afruku mani min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan. Pada suatu ketika Rasulullah akan berangkat sholat, di baju beliau ada mani yang sudah kering. Oleh Aisyah cuma dikerik. Ya, itu menunjukkan bahwa hadis mani ini tidak najis. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu al-ayanun najisah, benda-benda yang hakikatnya najis. Maka ulama-ulama kemudian membagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Kenapa kok dibagi-bagi? Ada najis ringan, sedang, berat. Apakah kalau kena najis ringan kemudian tetap sah sholatnya? Bukan. Jadi pembagian ini untuk menjelaskan bahwa bagaimana tata cara yang tepat ketika itu menimpa kita. Jadi ketiganya kalau menempel ya tetap tidak sah sholat kita kalau tidak dihilangkan. Yang termasuk najis mukhaffafah ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Karena itu ringan, mukhaffafah, jadi ketika kemudian kita menggendong bayi laki-laki belum makan apa-apa selain ASI, tiba-tiba kena ompolnya gitu ya Bapak Ibu, itu cukup dipercikkan. Jadi nggak usah kemudian kita ganti baju, kita cuci, tidak seperti itu. Makanya dinamakan mukhaffafah, mudah menghilangkannya. Nanti tingkatan di atasnya adalah najis mutawassithah. Nah, ini tidak cukup hanya diperciki, dia harus dihilangkan. Satu, bentuknya. Dua, baunya. Nah, misalnya semua yang keluar dari manusia, al-baul wal ghaid, air kencing ya, dan kotoran manusia. Kemudian darah, termasuk darah haid. Ya, darah haid itu ketika kemudian ada di pakaian perempuan, maka itu harus dihilangkan baunya, bentuknya, warnanya. Tapi ada sebuah kisah di mana istri Nabi itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berusaha menghilangkan darah haid ini tapi tidak hilang. Nah, maka yang bekasnya itu kalau kita sudah berusaha menghilangkan itu ma'fu anhu, dimaafkan. Yang selanjutnya adalah hayawanatul maitah, hewan-hewan atau bangkai hewan, termasuk juga daging babi itu najis. Ya, secara zatnya najis, maknawinya juga najis. Nah, terkait dengan babi itu, walaupun yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah lahmul khinzir, dagingnya, tapi semua yang berasal dari babi, baik itu minyaknya, lemaknya, semua yang dari babi itu najis. Jadi jangan kemudian saya nggak makan babi tapi kosmetiknya bahannya ada bahan lemak babi, ya itu tetap najis Bapak Ibu. Walaupun ayatnya hanya menyebutkan daging. Ma yuqta'u minal hayawan fi hayatihi najis akluhu. Jadi apa-apa yang terpotong, terlepas dari hewan yang masih hidup. Ada sapi, sapinya tertabrak mobil, masih hidup tapi kakinya ketinggalan, patah. Kakinya boleh nggak kita bikin sop kikil gitu? Tidak boleh, ya, karena memang sapinya masih hidup. Bahkan kalau sapinya mati pun menjadi bangkai, maka tidak boleh dimakan.
Nah, tadi air kencing. Nah, air kencing itu kan kadang ada yang namanya najis ainiyah, najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang kelihatan, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bentuknya, kita bisa melihat warnanya, kita bisa melihat, mencium baunya. Maka menghilangkan najis ainiyah itu dengan menghilangkan tadi bentuk, bau, dan warnanya. Masih kelihatan. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Dia tidak kelihatan, misalnya ada air kencing di atas lantai sudah 2 hari 3 hari kan sudah nggak kelihatan. Nah, maka bagaimana menghilangkannya? Menghilangkannya, Bapak Ibu, jangan dipel satu tempat itu. Misalnya di ruang tamunya semuanya dipel, itu namanya meratakan najis karena tidak kelihatan. Maka bagaimana? Kita fokus di tempat yang tadi terkena najis. Oh, di antara ruang tamu ini ada 10 lantai. Kira-kira di lantai yang mana? Nah, lantai yang ketiga itu yang kita bersihkan, kita fokuskan dulu walaupun sudah tidak kelihatan. Baru nanti kalau sudah bersih semua, boleh kita pel semua. Ada juga misalnya kalau misalnya dia masih kelihatan bentuknya gitu ya, itu kalau kita melihat kisah pada zaman Nabi, dulu ada orang Badui. Jadi orang Badui itu kan tidak berpendidikan. Dia datang ke Masjid Nabawi. Ketika dia datang ke Masjid Nabawi, di dalam masjid itu Nabi dengan sahabat sedang majelis taklim mengkaji Islam. Tiba-tiba orang Badui ini kencing, Bapak Ibu. Bayangkan, ada orang tiba-tiba masuk ke Masjid Walidah kencing. Oh, bapak-bapak pasti kan, oh ini kenapa ini kencing ya kan? Pengennya kan emosi. Itu juga sama yang terjadi pada sahabat Rasulullah pada waktu itu. Semuanya naik pitam, emosi. Kenapa ini kencing di sini? Semuanya mendatangi orang Badui itu. Nah, karena memang dia orang Badui tidak paham, ya dia cuek aja, tetap aja kencing. Nah kan, hampir dipukul oleh sahabat. Apa kata Rasulullah? Duduklah kalian. Udah duduk diliatin, tetap kencing, Bapak Ibu. Tidak ada malu. Nah, itu orang Badui itu nggak malu. Setelah selesai, Rasulullah mendatangi. Kenapa kamu kencing di sini? Jadi memang orang Badui itu ya kencingnya ya di mana-mana. Ini adalah rumah Allah, tempat ibadah kami. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabatnya? Beliau meminta diambilkan satu wadah ember air itu, cukup disiramkan ke lantai yang dikencingi oleh orang Badui tadi. Nah, ini kalau najisnya masih kelihatan. Nah, Bapak Ibu, di antara najis dan juga benda-benda najis dan juga benda-benda yang suci tadi, ada beberapa benda yang dia itu najis tetapi dimaafkan. Al-ma'fu anhu minan najasah, yang dimaafkan dari najis. Yang pertama adalah yu'fa an qalilid dam wal qaih, dimaafkan najis dari darah yang sedikit dan muntahan yang sedikit. Sebagaimana juga ma'fu anhu, najis yang dimaafkan adalah najis yang masih ada di sandal kita setelah kita menggosok-gosok sandal itu. Nah, yang selanjutnya yang dimaafkan apa? Misalnya
kan sedang masa hujan ya Bapak Ibu. Kita ke masjid, ada genangan air hujan. Kemudian menimpa mukena atau baju sholat ya, baju yang kita gunakan untuk sholat. Nah ini juga dimaafkan. Karena itu tidak bisa dihindari. Termasuk juga misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kotoran binatang yang menempel, misalnya kalau Bapak Ibu ke Masjid Nabawi itu kan ada ya kotoran binatang merpati banyak gitu. Kemudian kalau sholat tiba-tiba ada kotoran cicak. Apakah ini dimaafkan? Nah ini ada dimaafkan jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama tidak banyak dan itu kering. Misalnya ada kotoran cicak nempel di sajadah. Kalau itu sudah lama, sudah kering, itu dimaafkan. Atau kalau seandainya banyak dan itu sudah kering dan susah untuk dihilangkan, maka itu dimaafkan. Misalnya kotoran burung merpati ada banyak di masjid, atau burung walet ada banyak kotorannya, sudah kering dan kita sudah berusaha untuk membersihkan dan masih ada, maka itu dimaafkan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, selain itu juga di dalam Islam kita diminta untuk tidak selalu was-was dengan najis. Dengan kita tahu macam-macam jenis najis, maka diharapkan kita tidak was-was. Karena Allah itu tidak menyukai hambanya yang was-was. Ya dulu ada sahabat itu gampang kentut. Dia selalu was-was ketika sholat, mendatangi Rasulullah dan mengadu, ya Rasulullah saya itu selalu was-was, saya ini kentut apa enggak gitu. Saya selalu merasa bahwa saya itu kentut, tapi saya enggak yakin juga kalau saya kentutnya. Tapi saya juga enggak yakin dengan sahnya sholat saya. Nah ini kan, jadi was-was. Maka Rasulullah bagaimana menjawabnya? Kalau demikian, kamu jangan was-was saja, jangan was-was lagi. Kamu harus menetapkan keyakinan bahwa kamu itu tidak kentut sampai kamu betul-betul satu mencium baunya, dua mendengarkan bunyinya. Nah, itu solusi yang sangat menyenangkan ya kan bagi sahabat yang kena penyakit was-was itu. Sebab dalam kaidah fikih jelas al-yaqinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan atau was-was kita. Sehingga Bapak Ibu yang was-was ya, saya ini tadi netes apa, jangan hilangkan was-was itu. Ya, dan kita bangun mana yang kemudian yakin. Nah, yang terakhir dari najis adalah najis mughalladah. Ya, najis mughalladah itu babi. Kalau anjing bagaimana? Nah, anjing ini ulama sebetulnya ikhtilaf. Anjing itu secara zatnya tidak najis, yang membuat najis adalah air liurnya. Itu kata misalnya kayak Imam Malik ya. Imam Malik kan membolehkan untuk memelihara anjing jika memang itu untuk untuk menjaga rumah dan lain sebagainya. Jadi bukan bendanya tapi air liurnya itu. Berbeda dengan babi. Babi itu semuanya najis. Nah, bagaimana membersihkannya? Dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ada bejana dijilati anjing. Nah, itu baru najis bejananya. Maka itu mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jamaah rahimakumullah, mengapa Islam begitu detail membahas tentang najis? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah mengetahui najis itu berkaitan dengan salat kita ini sah atau tidak.
Sholat tidak sah jika pakaian, badan, atau tempatnya ada najisnya. Yang kedua adalah Islam mengajarkan kebersihan lahiriah dan batiniah dalam rangka menjaga kesehatan dan juga kehormatan diri kita. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga kebersihan jasmani kita, pakaian dan lingkungan kita. Yang nanti mungkin kultum selanjutnya kita akan membahas tentang fikih lingkungan dengan ustadz yang lain. Jangan sampai ibadah kita tidak sah disebabkan kita lalai dalam masalah najis. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu menjaga kesucian lahiriah maupun batiniah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.